Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalimin Suryono SST GR. Saya dari SMK Negeri 6 Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemahaman saya terkait topik Merdeka Belajar yang saya pelajari secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ayo kita saksikan. Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemerdekaan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam belajar dan mengajar. Bapak dan Ibu Guru, ada 4 prinsip dari Merdeka Belajar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek pendidikan. Peserta didik sebagai subjek pendidikan merujuk pada pandangan bahwa siswa atau murid adalah pusat dari proses pembelajaran. Dalam perspektif ini, siswa tidak hanya dianggap sebagai penerima pasif informasi, tetapi sebagai individu yang aktif dalam konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka diakui memiliki kebutuhan, minat, dan pengalaman yang unik yang harus diperhitungkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Dalam konteks ini, guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi atau pengetahuan semata, melainkan lebih kepada memandu, mengarahkan, dan membantu siswa dalam proses pembelajaran mereka. Sebagai fasilitator, guru berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa dapat aktif berpartisipasi, mengeksplorasi, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, kurikulum yang fleksibel. Sebuah pendekatan yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap siswa, dengan memperkenalkan variasi dalam metode pengajaran, pilihan materi belajar, dan penilaian. Dan yang keempat, evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar merupakan pendekatan penilaian yang menekankan pada pencapaian kompetensi atau hasil belajar yang telah ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi, menguasai keterampilan, dan mengembangkan sikap atau nilai yang diharapkan berdasarkan kurikulum atau standar pembelajaran yang berlaku. Evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar juga memberikan umpan balik yang berharga bagi guru dan siswa untuk memahami kekuatan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan pembelajaran selanjutnya. Lalu bagaimanakah implementasi kurikulum Merdeka? Ada 3 implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan pemerintah saat ini. Pertama adalah pemberlakuan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kerangka pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan serta potensi lokal. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul di aspek akademik, tetapi juga memiliki kemampuan hidup dan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan komunikasi. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kurikulum ini juga mendukung guru untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa menggali potensi diri mereka sendiri. Yang kedua, asesmen nasional. Asesmen nasional adalah serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur dan memetakan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah. Asesmen ini bertujuan untuk memahami sejauh mana siswa telah memahami kompetensi yang diajarkan di sekolah, sekaligus menilai kualitas proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Kemudian implementasi yang ketiga adalah program peningkatan kapasitas. Program ini dalam implementasi kurikulum Merdeka merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk memastikan para pendidik memiliki keterampilan,
pengetahuan, dan kompetisi yang diperlukan dalam penerapan kurikulum merdeka. Program peningkatan kapasitas meliputi serangkaian pelatihan, workshop, dan sesi pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman tentang filosofi dan praktik kurikulum merdeka kepada guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan. Kemudian, apakah manfaat Merdeka Belajar? Manfaat dari Merdeka Belajar yang pertama adalah peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa ini memungkinkan setiap individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dengan mengakui dan mendukung keunikan setiap peserta didik, sistem pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan merangsang di mana siswa tidak hanya diajar materi pelajaran, tetapi juga diajak untuk memahami diri mereka sendiri, menemukan passion mereka, dan belajar bagaimana menerapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam dunia pendidikan, peran guru sangatlah krusial dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu kunci dari keberhasilan tersebut adalah keleluasaan yang dimiliki oleh guru untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Keleluasaan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi pengajaran sesuai dengan kebutuhan karakteristik unik dari setiap siswa serta kondisi terkini yang relevan dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan abad 21. Konsep Merdeka Belajar yang diusung di Indonesia merupakan sebuah inisiatif penting dalam transformasi pendidikan untuk menjawab kebutuhan abad 21. Ini berarti pendidikan tidak lagi terpaku pada satu arah pengajaran yang kaku dan monoton, melainkan lebih fleksibel, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Merdeka Belajar? Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah yang pertama, perubahan mindset. Perubahan mindset atau pola pikir semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, mulai dari para pendidik, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat luas, mempengaruhi tercapainya tujuan dari Merdeka Belajar ini. Tantangan ini tidak mudah, mengingat tradisi pendidikan Indonesia yang selama ini cenderung konservatif dan berorientasi pada hasil. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, termasuk pelatihan untuk para pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran yang baru, sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Yang kedua, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Tantangan ini meliputi kebutuhan untuk pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan, seperti kemampuan adaptasi dalam teknologi pembelajaran, metode pengajaran yang inovatif, dan pemahaman mendalam tentang kurikulum yang dinamis. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Tantangan Merdeka Belajar dalam hal pemberdayaan masyarakat terletak pada bagaimana mengimplementasikan konsep pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di semua lapisan masyarakat. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan abad 21. Yang kedua, implementasi Merdeka Belajar memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Bapak dan Ibu guru hebat, Merdeka Belajar adalah tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama mewujudkan Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.